Bagi sebagian dari kita, ini adalah hal yang menarik untuk ditunggu-tunggu di masa depan. Bagi sebagian yang lain, evolusinya yang cepat dalam beberapa tahun terakhir mungkin agak menakutkan. Apapun itu, seluruh kisah AI terdengar luar biasa. Bahkan ada teori yang melihat kecerdasan buatan dan memprediksi bahwa kecerdasan buatan akan melalui 7 tahap evolusi. Mari kita lihat masing-masing tahap dan mencari tahu di mana posisi AI saat ini. Tahap pertama dalam keseluruhan sejarah kecerdasan buatan adalah tahap yang disebut berbasis aturan. Kedengarannya dasar, karena memang begitu. Tetapi iterasi pertama AI ini adalah dasar dari evolusinya. Mereka masih menjadi pahlawan tanpa suara yang membantu menjaga roti panggangmu agar tidak gosong atau mobilmu berjalan dengan lancar saat cruise control. Cara kerja sistem ini adalah mereka memiliki buku pedoman yang ketat untuk diikuti, membuat mereka konsisten tetapi tidak terlalu mudah beradaptasi. Sistem berbasis aturan telah dikembangkan sejak tahun 50-an, namun saat ini sistem tersebut jauh lebih kompleks. Mari kita lanjutkan ke tahap AI berikutnya. Pernah mengunjungi situs web dan diundang untuk berinteraksi dengan chatbot? Itu adalah jenis AI lain yang sedang bekerja keras untukmu. Sistem yang lebih berkembang ini dirancang untuk menyadari konteksnya. Mereka masih didasarkan 100% pada input manusia, tetapi mereka dapat diajari 1 atau 2 trik baru. Itu karena mereka dapat menyesuaikan respons mereka agar lebih sesuai dengan situasi. Apakah mereka memberikan bantuan digital dalam layanan pelanggan atau memberi saran tentang pembelian besar berikutnya di situs web belanja. Evolusi mereka terus berlanjut. Jenis AI berikutnya dalam daftar kami bahkan lebih terspesialisasi. Bayangkan sistem komputer pintar yang dapat menjadi ahli dalam bidang tertentu. Mereka bahkan bisa lebih baik daripada manusia dalam beberapa bidang. Sebagian besar karena kecepatan mereka, karena mereka dapat menelan banyak informasi dengan sangat cepat. Dalam hal ini, kamu mungkin pernah mendengar tentang permainan yang disebut Go. Permainan ini mirip dengan catur, tapi dengan lebih banyak gerakan. Maksudku, ada yang bilang ada lebih banyak kemungkinan bergerak di Go, lebih banyak daripada jumlah atom di alam semesta kita. Nah, ada sebuah sistem komputer yang disebut AlphaGo. Ini seperti seorang siswa kecil. Ia memiliki beberapa aturan dasar untuk mempelajari Go dan tujuan yang sederhana, untuk menang. Dan meskipun ia membuat beberapa kesalahan di sana-sini, manusia ada di sana untuk membimbingnya. Pada tahun 2016, AlphaGo bertemu dengan lawan yang paling menantang. Ia harus bermain melawan Lee Sedol, seorang juara terkenal dalam permainan ini. Secara mengejutkan, AlphaGo menang dengan skor 4-1. Tak lama kemudian, AlphaGo Zero juga dikembangkan. Perbedaannya, iterasi perangkat lunak ini adalah pembelajar mandiri. Para ilmuwan secara praktis memberinya teka-teki untuk dipecahkan tanpa gambar di kotak. Tidak ada bantuan manusia, tidak ada dorongan, ia hanya mengandalkan kekuatan otaknya sendiri. Jadi, AlphaGo Zero menjadi penggemar permainan Go. Ia mengamati ribuan permainan dan menemukan strategi yang menarik dengan sendirinya. Dan kemudian, pertarungan besar pun terjadi. AlphaGo Zero versus AlphaGo. Hasilnya tidak mengejutkan. Versi kedua memang menang, tapi dengan skor 100-0. Semua ini menunjukkan hal-hal luar biasa yang bisa dilakukan mesin ketika mereka mencoba berpikir seperti kita dalam skala raksasa. Namun, disinilah mereka gagal. Mesin AI jenis ini seperti kuda poni yang hanya memiliki satu trik. Contohnya, jika AlphaGo Zero mencoba mempelajari sesuatu yang baru, ia akan melupakan semua hal tentang bermain Go. Tahap nomor 4 mencakup jenis AI yang dari luar terlihat seperti benar-benar berpikir, atau setidaknya menjadi sangat baik dalam meniru proses otak manusia. Mereka tidak hanya bermain sesuai aturan atau mengingat sesuatu. Sistem ini dapat membaca buku favoritmu misalnya, dan mereka tidak hanya memindai, tetapi benar-benar memahami alur ceritanya, dan bahkan mencoba menebak mengapa para karakter melakukan apa yang mereka lakukan. Namun, ini bukan hanya tentang sastra. Mereka bahkan bisa mencoba mengintip angka-angka bisnis dan memprediksi kemana arah tren uang. Bahkan, mungkin memberimu beberapa tips keren tentang di mana harus berinvestasi. Lebih jauh lagi, ada hal kecil yang disebut Artificial General Intelligence atau AGI.
Para ahli percaya bahwa beberapa sistem yang tersedia secara online saat ini baru saja mulai mencapai tahap ini. Jenis perangkat lunak ini seharusnya secara teori berpikir seperti kita, manusia. Jadi, jika kamu memberi tugas acak kepadanya, ia akan berkata pada dirinya sendiri, "Jangan khawatir, aku bisa," dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, AGI bertujuan untuk melakukan hampir semua hal yang bisa kita lakukan. Sekarang, ingatlah, ketika berbicara tentang AI dalam skema besar, kita baru saja memulai. Jadi, sulit untuk memikirkan definisi yang tepat untuk Artificial General Intelligence. Itulah mengapa banyak ahli memiliki pendapat mereka sendiri tentang apa arti AGI sebenarnya. Ilmuwan komputer mungkin mengatakan bahwa kecerdasan manusia berasal dari penetapan dan pencapaian tujuan. Jika perangkat lunak AI belajar untuk melakukan hal tersebut, maka hal itu sebanding dengan pengalaman manusia. Sementara itu, beberapa ahli psikologi berpikir bahwa menjadi manusia adalah tentang beradaptasi dengan hal-hal baru dan tetap hidup. Jika kamu melihatnya dengan cara ini, perangkat lunak AI masih harus menempuh jalan yang panjang. Dengan tahap pengembangan AI berikut ini, kita mulai mengintip masa depan. Sistem perangkat lunak teoritis ini disebut ASI, singkatan dari Artificial Super Intelligence. Mereka akan bertindak seperti komputer yang sangat cerdas, mampu berpikir lebih baik dan lebih cepat daripada manusia jenius manapun. Kami tidak yakin tentang semua hal luar biasa yang bisa dilakukan oleh teknologi semacam ini. Tapi coba pikirkan, ini bisa membantu kita memecahkan beberapa tantangan terbesar di dunia, mulai dari medis hingga keuangan. AI jenis ini bahkan dapat menghasilkan penemuan ilmiah baru, memikirkan cara-cara yang luar biasa untuk menjalankan ekonomi kita, atau menciptakan cara-cara yang sama sekali baru untuk memimpin masyarakat. Sulit untuk mengatakan kapan teknologi semacam ini akan tersedia. Banyak ahli yang bertanya pada diri mereka sendiri dengan pertanyaan yang sama, namun sebagian besar setuju bahwa kita mungkin tidak akan melihatnya dalam 10 tahun ke depan. Sementara itu, ada banyak film fiksi ilmiah di luar sana yang mengeksplorasi ide ini, kalau-kalau kamu penasaran. Jika AI mencapai bentuk akhirnya, ia akan menjadi sesuatu yang disebut singularitas. Di masa depan yang potensial ini, komputer akan menjadi lebih pintar dari kita. Mereka akan menjadi sangat mampu sehingga mereka dapat meningkatkan diri mereka sendiri secara instan. Sedemikian rupa, sehingga kita tidak akan bisa mengimbangi mereka lagi. Ide ini masih di luar jangkauan untuk saat ini, tetapi dengan semua hal baru tentang AI yang keren yang terjadi akhir-akhir ini, orang-orang berpikir bahwa singularitas pasti akan terjadi. Beberapa ahli bahkan menebak bahwa pada tahun 2045, AI singularitas akan menjadi bagian dari dunia ini. Semoga saja orang-orang yang membuat AI ini akan menyelipkan beberapa fitur keamanan di sepanjang jalan. Ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, jika mesin AI menjadi sepintar ini, bisakah kita mengeremnya? Ada banyak pendapat di sini. Perusahaan-perusahaan besar ingin menjadi bagian dari evolusi AI ini. Tidak ada yang mau ketinggalan. Otoritas nasional juga ingin menjadi yang terdepan dalam hal kecerdasan buatan. Jadi, meskipun semua orang setuju bahwa ada hal-hal berbahaya yang harus dipertimbangkan, AI adalah hal besar saat ini. Jadi menghentikan sementara semua proyek ini bukanlah ide yang populer. Beberapa orang menyarankan untuk memiliki tombol mati untuk setiap jenis AI. Untuk berjaga-jaga jika keadaan menjadi liar, kita dapat menekan tombol tersebut dan mematikan semuanya. Kita tidak bisa memastikan bahwa AI akan menyukai rencana itu. AI bisa saja menjadi sangat cerdas, sehingga bisa menemukan cara untuk menghindari tombol tersebut. Namun, mari tetap berpikiran positif. Dengan bantuan berbagai jenis AI, kita melihat keajaiban dalam tugas-tugas biasa, seperti terjemahan bahasa secara real-time. Benda-benda sehari-hari seperti jam tangan dan kulkas menjadi lebih pintar memprediksi kebutuhan kita. Tim robot yang bekerja serempak mulai bermunculan di mana-mana, menangani segala sesuatu mulai dari pembersihan yang mudah hingga perbaikan yang canggih dan bahkan operasi. AI juga mulai masuk ke arena kreatif, melakukan curah pendapat tentang desain sepatu, gadget, dan bahkan resep makanan. Dulu kita melihat mobil swakemudi hanya di film. Sekarang mereka telah berpindah dari halaman fiksi ilmiah ke jalanan kita. Saat kita berdiri di persimpangan jalan yang unik ini,
yang dijuluki era industri keempat, inilah saatnya untuk tidak hanya mengagumi tetapi juga berpartisipasi aktif. Kita, manusia, memiliki pena dan cat. Mari kita pastikan potret AI yang kita lukiskan hidup dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.